Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Nyonya S. Ya, Usianya 45 tahun ya, Bu. Di sini Ibu sudah dirawat beberapa hari dan didiagnosa kanker payudara dengan riwayat kemoterapi. Selama di rumah sakit, apa ada keluhan terkait makanannya, Bu, asupannya? iya, nafsu makannya berkurang, kayak males gitu sih. Oh iya, Bu, itu biasa terjadi pada pasien yang dengan riwayat kemoterapi. Soalnya dengan riwayat kemoterapi tersebut, asupan makan itu akan menurun karena ada perubahan pengecapan pada lidah ibu, sehingga asupan ibu jadi menurun dan kurang nafsu makan. Di sini ibu sudah melakukan pengukuran ya, Bu. Kemarin diketahui panjang ulna ibu 24 cm dan lilanya 23 cm. Setelah saya hitung, diperkirakan tinggi badan ibu 152,2 cm dan berat badannya 42,1 kg. Untuk status gizinya, ini ibu, maaf ya Bu, ibu termasuk underweight atau berat badan kurang. Di sini ibu perlu asupan yang lebih untuk mendapatkan berat badan yang normal kembali. Dengan di sini saya juga sudah menghitung kebutuhan gizi ibu, itu energinya kira-kira mencapai 1884,8 kilokalori, proteinnya 70,66 gram, dan lemaknya 41,87 gram, serta karbohidratnya sebesar 306,22 gram. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait diet yang dibutuhkan untuk ibu, yaitu diet ETPT. Kenapa diet ETPT, Bu? Ibu sudah tahu sebelumnya diet ETPT itu apa? Gak tahu ya. Oh ya, diet ETPT itu diet energi tinggi, protein tinggi, atau biasanya disebut dengan diet tinggi kalori, tinggi protein. Lah, diet ETPT itu apa sih? Itu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal agar pasien dapat memenuhi kebutuhan gizi dan berat badannya kembali normal, yaitu dengan diberikan diet ETPT. Dan di sini tujuan diet ETPT itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh serta menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Nah, di sini kan ibu sedang menjalani kemoterapi yang kemungkinan dapat menurunkan asupan makan dan kemudian juga dapat menurunkan berat badan. Oleh sebab itu, saya berikan diet ETPT untuk berat badannya itu mencapai berat badan normal kembali. Di sini juga ada sumber makanan diet ETPT, Bu. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, dan juga beberapa vitamin. Di sini ibu sudah tahu karbohidrat itu apa? Iya, nasi kan gitu. Iya, ibu sudah tahu ya. Ada contohnya, ada nasi. Karbohidrat juga biasa disebut dengan zat tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh untuk pembentukan sel-sel baru. Nah, di sini contohnya tadi ibu sudah menyebutkan ada nasi yang terbuat dari beras ya, Bu, ada umbi-umbian, kentang, dan juga roti. Di sini proteinnya juga ibu bisa mengkonsumsi protein hewani dan nabati. Ibu sebenarnya sudah tahu protein hewani dan nabati itu yang Tahu. nggak tahu ya, Bu. Biar saya jelaskan, yang protein hewani itu contohnya ada telur dan juga daging-daging, Bu, ikan juga itu proteinnya sangat baik. Untuk protein nabati itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan, Bu. Mungkin dari hasil olahannya juga ada dari kacang kedelai, yaitu tempe dan tahu. Itu sangat baik untuk protein nabatinya. Di sini ada lemak juga untuk memenuhi kebutuhan lemak. Di sini ada kacang-kacangan, Bu. Kacang-kacangan juga mengandung minyak atau lemak. Dan di sini juga ada minyak sayur yang biasanya ibu gunakan di rumah untuk menggoreng, dan susu. Untuk vitaminnya di sini juga ibu membutuhkan beberapa vitamin seperti vitamin A, yang contoh
Sumber vitaminnya ada mentega, kuning telur, keju, dan sayur-sayuran. Untuk vitamin B-nya di sini ada bisa didapatkan dari ayam, ikan, dan kacang-kacangan serta susu, Bu. Dan untuk vitamin B2-nya itu ada ragi kering, susu, sayuran hijau. Untuk vitamin B3-nya ada kacang-kacangan juga, sereal, ikan, telur, dan hati ayam, Bu. Dan untuk vitamin B6-nya Ibu bisa dapatkan dari ikan, hati, susu, atau produk susu yang lainnya. Untuk vitamin C-nya bisa didapatkan dari buah-buahan, Bu, seperti jeruk, jambu biji, tomat, dan sayuran hijau. Untuk vitamin D-nya Ibu bisa dapatkan dari ikan, susu, minyak hati, atau kuning telur dan mentega, Bu. Oh ya, untuk karena diet ETPT itu di sini ada juga beberapa yang harus diperhatikan untuk bahan makanannya, Bu. Untuk makanan yang banyak diolah dengan banyak minyak, kelapa atau santan seperti rendang mungkin ya, Bu, atau santan-santan yang bubur dibuat dari santan itu jangan terlalu banyak dikonsumsi, harus diperhatikan lagi. Untuk minumannya juga diperhatikan lagi. Untuk minuman rendah energi sebaiknya kurangi untuk mengkonsumsi minuman yang rendah energi. Sebaiknya mengkonsumsi minuman yang lebih tinggi energi. Dan untuk penggunaan bumbunya kurangi juga untuk bumbu-bumbu yang berbau tajam seperti cabai dan merica. Di sini juga ada contoh menu seharinya, Bu. Ibu bisa baca contohnya, mungkin bisa buat referensi Ibu. Di sini ada nasi dan semur daging, perkedel tempe, capcay, kuah. Untuk buahnya ada pisang atau semacam lainnya yang ada di rumah ya, Bu. Jangan dipersulit. Kalau seadanya di rumah ada buah apa bisa dikonsumsi untuk menambah asupan. Di sini selingannya juga Ibu bisa buat selingan yang tinggi energi atau protein, Bu. Di sini ada bubur kacang hijau, atau yang tinggi energi ada biskuit, mungkin diselingi sama susu juga. Sampai segitu Ibu sudah paham? Ya. Bisa menerapkan itu ya, Bu, dietnya. Insya Insya Allah. Allah di rumah. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.